Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya itu sangat esensial buat fotografi. Karena pengertian fotografi sendiri itu adalah melukis dengan cahaya. Kita akan melihat nanti berbagai sisi cahaya. Dan juga nanti kita akan belajar white balance, Kelvin, dan sebagainya. Saya bawa sinar ini, lampu LED. Anda bisa lihat bahwa cahaya itu akan membentuk karakter dari sebuah foto, ya. Misalnya seperti ini, ya. Ini side lighting. Anda bisa lihat sisi highlight dan sisi shadow. Nah, itulah fungsinya cahaya. Anda akan melihat di tutorial kali ini. Oke, selamat mengikuti. Baik teman-teman, kita mulai aja materi hari ini mengenai cahaya. Jadi seorang fotografer itu harus benar-benar memahami arah cahaya. Karena dengan cahaya yang bagus itu tentu akan menghasilkan foto yang bagus. Nah, di sini arah cahaya itu bisa menghasilkan highlight dan juga shadow seperti tadi di pembuka, ya. Sehingga foto kita lebih berkarakter, lebih berdimensi. Oke, lalu cahaya itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik itu akan membentuk karakter pada sebuah foto. Dengan adanya cahaya itu kita bisa melihat apakah foto kita hasilnya baik atau tidak. Contoh di gambar ini sebuah pot, ya, sebuah pot. Ini sinar dari sebelah kanan, ya, sinar matahari pagi, ya. Anda bisa lihat ada posisi highlight dan posisi shadow, ya. Yang terang itu highlight terang dan shadow itu yang gelap atau bayangan. Oke, lalu kita lihat macam-macam cahaya. Ada 3 jenis macam cahaya, yaitu available lighting, artificial lighting, dan mixed lighting. Available lighting itu maksudnya kita menggunakan cahaya yang ada, sumber cahaya yang ada di sekitar objek. Ya, misalnya bisa berupa matahari, bisa berupa lampu jalan, lampu panggung hiburan. Ya. Jadi benar-benar kita menggunakan cahaya yang ada di sekitar objek yang akan kita foto. Lalu yang kedua, artificial lighting, ya. Artificial lighting itu cahaya yang dibuat oleh manusia untuk keperluan fotografi, ya. Yang paling mudah yang mungkin Anda kenal adalah blitz, ya, atau lampu. Di sini bisa macam-macam, bisa blitz, bisa lampu studio, atau bisa strobis. Strobis itu jadi blitznya terpisah dari kamera. Lalu yang ketiga, mixed lighting, ya. Mixed lighting itu menggabungkan available lighting dengan artificial lighting. Ini biasanya dipakai foto outdoor, ya. Foto outdoor, ya. Walaupun sudah terang matahari, ada matahari, kita tetap bisa menggunakan cahaya biar warnanya atau langitnya biar lebih timbul. Yaitu penggabungan antara sumber cahaya yang ada, matahari, dengan blitz misalnya, atau strobis kalau outdoor. Mixed lighting. Bisa juga di ruangan, ya. Misalnya untuk foto ruang hotel atau foto ruang toko, ya. Atau foto bangunan. Itu kadang gabungan antara cahaya yang ada di ruangan dengan ditambahi lampu blitz atau strobis. Oke, itu macam cahaya. Lalu cahaya, ya. Ada 2 macam, ya. Dilihat dari kuantitas dan kualitas, ya. Kuantitas itu jumlah atau kekuatan cahaya, ya. Jadi cahaya itu ada yang redup, ada yang terang, ya. Redup itu istilahnya low light, ya. Low light itu cahaya yang sedikit, dan highlight itu terang, ya. So, cahaya yang cukup banyak. Sedangkan kualitas cahaya, kualitas itu seperti cahaya yang keras dan lembut, ya. Cahaya keras itu maksudnya Anda menggunakan lampu blitz langsung diarahkan ke objek, ya, tanpa ada halangan suatu apapun, ya. Atau pakai payung atau apa itu tidak, ya. Jadi cahaya hard light, benar-benar sinar kita sorotkan ke objek. Sedangkan cahaya lembut, soft light, itu cahaya yang dipantulkan. Misalnya kita menggunakan lampu payung, ya. Jadi cahaya blitz dipantulkan ke payung dulu baru ke objek, atau menggunakan softbox, ya.
softbox bisa. Itu cahayanya menjadi lembut. Oke, itu cahaya. Jadi ada kuantitas dan kualitas. Oke, lalu warna cahaya. Ya. Sumber cahaya itu memiliki spektrum warna yang berbeda-beda, atau bisa disebut sebagai color temperature. Ya. Jadi misalnya lampu LED itu berbeda dengan lampu bohlam, berbeda dengan lampu neon, seperti itu. Itu mempunyai temperatur yang berbeda-beda. Matahari juga termasuk, ya, berbeda lagi spektrum warnanya. Nah, di tiap kamera itu biasanya tersedia white balance, ya. Nanti akan dijelaskan. Atau yang mulai kamera profesional itu disediakan Kelvin, ya. Lebih detail lagi dari preset white balance yang ada di kamera pemula, ya. Biasanya kalau di kamera pemula ini seperti contoh ini, ya. Jadi kalau sinar matahari pakai daylight, lampu bohlam pakai warm, cahaya langit pakai cool. Ya, kita lihat apa sih white balance? Ya, white balance itu dalam fotografinya adalah untuk kalibrasi titik berwarna putih. Ya, maksudnya kita menggunakan white balance itu biar hasilnya normal, walaupun cahaya itu kuning atau biru, wajah itu tetap normal. Ya, jadi what you see is what you get, ya. Jadi kalau kulit kita misalnya coklat, ya hasilnya coklat. Ya. Makanya kita perlu men-setting white balance, ya. Misalnya kalau kita ada di ruangan lampunya bohlam, ya, lampu bohlam itu umumnya kuning. Ya, kita harus setting di preset white balance yang gambar bohlam itu, atau pakai Kelvin. Ini satuan white balance dalam fotografi itu Kelvin. Ini biasanya ada di kamera-kamera yang profesional, ya. Lebih detail lagi dibanding white balance preset, ya. Ya, jadi untuk Kelvin, ya, semakin tinggi nilai Kelvin itu warna akan semakin hangat. Hangat itu seperti warm atau seperti seperti sunset sunrise itu. Yaitu semakin tinggi Kelvinnya itu akan cenderung ke sana. Kalau semakin rendah Kelvinnya, warna akan semakin dingin. Semakin dingin itu seperti biru muda. Kita lihat contohnya aja. Ya, ini contohnya ini, ya. Semakin kecil, misalnya ini 3200 Kelvin, itu warnanya semakin biru. Ini padahal satu gambar ini, tapi dicoba dengan berbagai macam Kelvin, ya. Jadi semakin kecil itu semakin biru, sedangkan semakin besar, misalnya 7000 Kelvin, itu akan semakin berwarna orange, ya, atau warm, ya, semakin hangat. Oke, ini ada cheat sheet, ya, namanya. Ya, ini settingan Kelvin, ya. Ini bisa Anda cari di internet, ya. Itu di bawah ada alamatnya www.digitalcameraworld.com, ya. Jadi misalnya kamu mau memotret dengan cahaya lilin, gunakan 1000 Kelvin. Lalu yang tengah-tengah ini blitz, ya, blitz TTL, gunakan 5000 Kelvin. Seperti itu. Ini sudah ada aturannya masing-masing. Ada tungsten, ada photo flood, ada sunrise. Itu sudah ada settingannya Kelvin. Nah, sedangkan kalau kamera yang pemula itu adanya white balance seperti ini, ya. Jadi bentuk tungsten, lalu fluorescent, lalu daylight, cloudy, shady. Jadi sudah kita tinggal ikuti gambar ini aja. Kamu posisinya di ruangan mana, seperti itu. Tapi biasanya kurang gitu pas, ya. Makanya untuk kamera semi profesional itu pakainya Kelvin itu lebih detail, ya, dari 1000 sampai 10.000 Kelvin, seperti itu. Oke, lalu sekarang kita lihat macam-macam arah cahaya, ya. Jadi yang pertama itu cahaya dari samping, atau istilahnya side lighting. Ini yang sering dipakai oleh fotografer film, biasanya zaman film. Itu sukanya permainan cahaya dari samping, side lighting. Ya, jadi cahaya itu berasal dari samping objek dan fotografer, ya. Misalnya sekitar 45 derajat
cahaya ini sering dipakai karena bisa memunculkan dimensi pada objek. Ya, ini contohnya side lighting, bisa Anda lihat ya. Yang makanan ini Anda lihat cahaya lebih banyak sebelah kanan ya. Sebelah kanan, sedangkan yang ini rok manten ini cahaya dari kiri. Anda bisa lihat ada highlightnya, sebelah kiri highlight, sebelah kanannya shadow, agak gelap. Itu Anda bisa lihat dimensinya muncul sekali. Ya, itulah kenapa para fotografer suka menggunakan teknik ini, side lighting. Oke, lalu yang kedua cahaya dari belakang ya, atau backlighting dari belakang objek. Ya. Ini biasanya untuk foto-foto seni, ya, misalnya foto siluet ya. Jadi layarnya terang, objeknya jadi gelap, hitam, siluet. Nanti ada contohnya. Backlighting ini juga sering digunakan dalam pemotretan produk ya, khususnya makanan ya, menu. Karena dengan menggunakan backlighting itu makanan akan berkilau ya, akan membuat menarik, membuat orang ingin mencicipi makanan itu. Ya. Oke, ini contoh backlighting ya. Ini waktu pagi masjid di Cetayu itu saya foto. Belakangnya sunrise ya. Oke, backlighting modelnya seperti ini, jadi gelap ya. Nah, ini waktu ke Bandungan ini juga saya membuat siluet mantennya, backgroundnya saya ambil ya, karena ini bangunannya cukup bagus dan unik ya. Saya utamakan bangunan, lah mantennya saya bikin siluet ya. Jadi cahaya belakang lebih terang. Nah, ini juga ini yang tadi saya bicarakan bahwa backlighting itu bisa digunakan untuk foto produk makanan ya. Contohnya ini di ekornya udang itu ada garis putihnya, itu cahaya dari belakang itu. Ya, dengan mengatur diafragma itu jadi cahaya belakang tidak selalu menghasilkan siluet ya. Contohnya ini ya, bisa menghasilkan garis sinar yang bagus, yang menarik, berdimensi. Depannya tidak gelap sekali ya. Bisa diatur diafragmanya. Oke, lalu yang ketiga cahaya dari depan ya. Depan objek atau front lighting ya. Ini benar-benar cahaya asalnya dari depan objek ya. Contohnya kamera atau blitz yang ada di kamera seperti itu. Kan benar-benar dari depan. Hasilnya kurang menarik ya, karena kesannya flat ya, datar, tidak ada permainan highlight and shadow. Benar-benar wajah itu datar sama sekali ya. Itu front lighting, contohnya seperti ini ya, tidak ada shadow, nggak ada apa-apa ini. Ini saya motret full dari depan ya, cahaya dari depan, tidak ada permainan lighting ya, hasilnya flat. Tapi kadang seperti ini, seperti yang foto sebelah kanan ini ya, karena kepepet, memang waktu motretnya jam 2 siang atau jam 3 sore itu waktu itu ya, sudah nggak bisa geser lagi, cahaya memang dari situ ya, udah memang ini lagi sedang pemotretan prewedding, kita nggak bisa apa-apa ya, udah dipakai udah ya, walaupun flat ya. Oke, lalu cahaya dari atas atau top lighting ya, biasanya kalau di studio itu digunakan untuk hair lighting ya, cahaya di rambut biar rambutnya bersinar, biar rambutnya bagus ya, seperti rambutnya sehat seperti itu, karena ada sinarnya ya. Tapi top lighting ini jangan dipakai untuk outdoor ya. Misalnya kamu outdoor jam 12 siang, wah itu hasilnya kurang bagus nanti. Nanti di bawah hidung, di bawah mata itu ada bayangan hitam ya. Apalagi kalau kamu punya kantong mata, itu tambah tebel kantong matanya karena jam 12 ya. Oke, ini contohnya. Kalau ini di cafe ya, cahaya dari atas, masih milih-milih menu. Ini top lighting. Oke, itu saja pertemuan kali ini mengenai cahaya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat pagi.